Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Sukma Arini dari kelas 12/5. Jadi pada tugas mata pelajaran fikih kali ini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati. Pembelajaran sumber hukum Islam yang muttafaq ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembahasan tentang Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat adalah qiyas. Pembelajaran pertama adalah tentang Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang diteruskan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Pokok isi kandungan Al-Quran ada 5. Yang pertama, pembahasan tentang tauhid. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Yang kelima, kisah dan cerita. Kisah umat terdahulu seperti kisah-kisah Nabi. Dasar kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang menjadi landasannya, yang berbunyi Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa ma taqul lisanina khosima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Yang maksud kitab ini adalah Al-Quran. Lalu, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang, karena membela orang-orang yang berkhianat. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan menduduki kedudukan yang paling tinggi atau yang pertama dari sumber-sumber hukum Islam lainnya. Lalu pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, tidak memberatkan atau godamul haroja. Berdasarkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, meminimalisir beban atau qalilatul taklif. Dengan ini, kita mendapatkan keringanan dalam beberapa jenis ibadah, seperti kita bisa menjamak dan mengqashar sholat ketika kita dalam perjalanan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau tadaruh. Al-Quran diturunkan bertahap dan penurunan hukumnya pun secara bertahap pula, seperti hukuman larangan berjudi dan miras. Lalu kita masuk ke topik yang kedua tentang al-hadis. Hadis menurut bahasa yang berarti baru atau jadidun, dekat atau qaribun, dan berita khobar. Secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, atau takrir, dan sebagainya. Macam-macam hadis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis qauliyah atau hadis perkataan. Hadis qauliyah ini adalah hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan dan berbagai masalah. Yang kedua, hadis fi'liyah atau hadis perbuatan Nabi, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilihat dan diketahui oleh para sahabat. Yang ketiga adalah hadis takririah atau ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi tapi beliau tidak menolaknya. Berikut adalah contoh-contoh dari macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli umri. Yang artinya bahwasanya amal yang sah itu tergantung pada niatnya dan hanya memperoleh dari yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah contoh hadis qauliyah yang langsung diucapkan oleh Nabi.
Yang kedua, hadis fi'aliyah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk salat sebagaimana para sahabat saat itu melihat Nabi salat. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu kisahnya seperti ketika Khalid bin Walid memakan dab atau sejenis biawak, kemudian dihidangkan kepada Nabi. Tapi ia enggan memakannya. Khalid pun bingung dan bertanya, apakah hewan ini diharamkan ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawabnya, tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku, maka makanlah, sesungguhnya dab itu halal. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasar kehujahan hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, berdasarkan dalil Al-Quran, di mana banyak kita jumpai ayat yang menjelaskan kewajiban kita untuk mempercayai dan menerima segala hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti di surat Al-Maidah ayat 92 ini yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dari Allah dengan terang. Yang kedua, berdasarkan dalil hadis atau yang langsung diucapkan oleh Nabi, yaitu, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku atau hadis Nabi ini, hadis riwayat Hakim. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir, yaitu menetapkan dan menguatkan suatu hukum dalam Al-Quran sehingga hukum tersebut mempunyai dua sumber hukum, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Yang kedua, bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merincikan redaksi Al-Quran yang bersifat umum atau global. Yang ketiga, bayanut tashri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, contohnya ketetapan zakat. Lalu, materi yang ketiga adalah ijma'. Ijma' secara bahasa adalah sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Secara istilah, ijma' berarti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dasar kehujahan ijma' dan kedudukannya dalam sumber hukum Islam. Yang pertama di Al-Quran, yang artinya itu di Al-Baqarah 143, dan demikianlah kami menjadikan umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Yang kedua, berdasarkan hadis, inna ummati la tajtami'u ila dhalalah, yang artinya sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil Al-Quran dan hadis tersebut yang menjadi landasan utama ulama dalam melakukan kesepakatan. Rukun dan syarat ijma'. Yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah yang banyak. Tidak boleh satu orang ulama aja. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan. Jadi, kalau ada yang tidak setuju, maka ijma' dibatalkan atau tidak sah. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan harus dari berbagai wilayah Islam, seperti dari Indonesia, dari Mesir atau Arab. Jika hanya mujtahid dari dalam suatu negara saja, maka itu tidak dikatakan sebagai ijma'. Yang keempat, kesepakatan itu harus dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa yang dibahas, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Yang kelima, kesepakatan dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal yang bid'ah. Bid'ah ini artinya hal yang
tidak Nabi lakukan atau hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi. Yang kelima, mujtahid berdasarkan pada hukum Islam yang telah disyariatkan. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lainnya. Jadi jika telah ditetapkan suatu ijtihad, maka tidak bisa dibatalkan. Macam-macam ijma' berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, ijma' syarih, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti, kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh seluruh mujtahid lainnya, tetapi mujtahid lainnya itu tidak membantah atau tidak menyatakan persetujuannya. Lalu macam-macam ijma' dari dalalah atau petunjuknya. Yang pertama, ijma' qat'i, yaitu hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau tidak perlu diperdebatkan kembali. Yang kedua, ijma' dhanni, adalah hukum yang dihasilkan kebenarannya masih dugaan. Oleh karena itu, masih diperlukan pembahasan dan hasil ijtihadnya bukan pendapat ulama mujtahid. Lalu materi yang terakhir atau yang keempat adalah kita membahas qiyas. Qiyas secara bahasa diartikan dengan mengukur suatu dengan suatu lainnya. Qiyas secara istilah adalah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya masih memiliki ilat atau sifat yang nyata. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amru di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir ini, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi Allah telah mengatakan jika tidak ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, maka kita bisa mengambil suatu hukum berdasarkan qiyasnya. Lalu yang kedua berdasarkan dalil hadis, yang artinya seperti ini. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Mu'az, bagaimana kamu akan menetapkan suatu hukum apabila dihadapkan kepada kamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Lalu Mu'az menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah, atau yang dimaksud kitab Allah ini adalah Al-Quran. Lalu Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam Al-Quran dan sunnah? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasul menepuk-nepuk belakang atau punggungnya si Mu'az seraya mengatakan, Alhamdulillah, Allah telah menyelaraskan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Rukun qiyas. Jadi rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama, adanya pokok yang disebut dengan aslu atau asl, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, ada cabang yang disebut dengan far'un, yaitu persoalan yang tidak ada disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang ketiga, ada ketetapannya hukum, al-hukum, yaitu hukum yang ada pokok dan ia akan diperlakukan sama pada setiap cabang. Yang keempat, adanya persamaan sifat atau ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Macam-macam qiyas ada 5. Yang pertama, qiyas aula adalah ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan fir'un lebih utama mendapatkan hukum dari asal. Contohnya, fala taqul lahuma afin. Ini terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan Yang kedua, qiyas musawi adalah ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan fir'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum.
Contohnya pada surat An-Nisa ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu yang ketiga adalah qiyas dilalah, yaitu ilat yang menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak mewajibkannya. Contoh qiyas harta anak kecil dan orang yang sudah balik dalam hal membayar zakat. Yang keempat, qiyas syabah adalah dalam keadaan Fir'aun, padanya bolak-balik antara asal lalu dihubungkan kepada asal yang lebih banyak persamaannya. Contoh, dikiaskan hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, akan tetapi hamba sahaya ini akan disamakan dengan orang yang merdeka karena mereka sama-sama manusia. Lalu yang terakhir adalah qiyas adwan, yaitu Fir'aunnya lebih rendah kedudukannya dari asal untuk mendapatkan hukum. Contohnya mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas yang haram hukumnya dipasang oleh laki-laki atau dikenakan oleh laki-laki dengan ilatnya berbangga-bangga. Sekianlah materi dari hukum Islam yang disetujui atau yang disepakati. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan atau ngomongnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.